Siap. Siap. Selamat pagi, Min. Saya dari ini. Besok kita belajar. Ini memang Pak. Terus ada 15 soal. 15 soal, 5 soalnya esai, 5 soalnya pilihan ganda, 5 soalnya esai pengetahuan umum. Kerjanya di kertas apa di Ya, pakai sekarang kita lagi dulu. Yang memang buat pengetahuan umum buat yang apa ya? Yuk kita buka halaman 212, lanjutin sampai habis ya. 212. Yang lembaga keuangan. Ada yang tahu nggak apa lembaga keuangan? Bank. Tadi tahu nggak lembaga keuangan apa? Ya sama tadi kayak tentang tempat menyimpan uang. Contohnya apa tempat menyimpan uang itu? Bank. Bank itu kan banyak macamnya. Ada apa aja? Bank apa aja? Bank Mandiri, Bank Syariah, BNI, Bank BCA, Bank BNI atau Koperasi itu maksudnya yang menambah lembaga non-bank. Jadi lembaga keuangan adalah badan usaha yang menyediakan layanan terkait uang, contohnya seperti menyimpan uang, meminjam uang atau berinvestasi. Contoh yang paling mudah itu adalah bank. Ketika kita menabung di bank mengumpulkan uang dari kita dan kemudian memindahkan uang tersebut ke orang atau bukti yang membutuhkan. Contoh, Bintang seorang pengusaha muda, lalu menabung di bank. Nah, Akifah lagi membutuhkan uang buat modal usahanya, ini meminjam di bank, otomatis itu menjadi penghubung antara orang yang memiliki uang pada mereka yang membutuhkan uang. Paham? Nah, jenis-jenis lembaga keuangan, jenisnya dua tadi, bank dan non bank. Jadi kalau bank itu jenisnya juga banyak, kita bahas yang bank. Yang pertama produk itu baca yang mana ya bang? Bank sentral. Itu enggak bank sentral apa? Apa? Satu negara. Nah, jadi bank sentral itu induknya bank-bank Indonesia. Jadi bank sentral itu bukan untuk menyimpan uang, tidak melayani menyimpan uang, tidak melayani meminjamkan uang, berinvestasi tidak, tapi dia menjaga kedaulatan satu negara. Bank sentral apa namanya? BNI bukan. Kalau BNI itu masih nanti bank komersial, bank umum. Bank sentral apa? Yang menjaga moneter dan suatu negara. Beda jauh. Jadi bank sentral itu enggak melayani untuk rakyat, tapi menjaga kedaulatan suatu negara, nilai uang rupiah kita. Bank Indo, ada Mbak Bin nggak? Coba lihat, itu ada BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu juga apa fungsinya untuk mengeluarkan uang. Bank Indonesia, BI itu fungsinya menstabilkan ekonomi suatu negara. Nah, ada yang tahu nggak kasus pernyataan tentang nilai rupiah yang melemah terhadap nilai dolar Amerika? Ada yang membuka sosmed, ada yang tahu nggak tentang pernyataan Bapak Presiden kita bahwa rakyat nah itu gimana? Oh, ada yang berpendapat nggak tentang itu? Enggak, tadi ini.
Mau 17.800 jadi 17.000 kan mau 17.680 bolak tambahnya 15.000. Jalan-jalan apa? Nanti mau 15.000 apa? Nih, jadi keadaan kita sekarang, kalau kita sekarang nilai rupiah itu melemah. Jadi 17.000 $1 USD atau Amerika Serikat sama dengan 17.600 rupiah. Nah, lalu ada pernyataan dari Bapak Presiden kita. Pernyataan Bapak Presiden kita itu orang yang di desa ini seperti ya, orang yang di desa tidak memakai dolar. Jadi intinya pernyataan Bapak Presiden itu tentang kita nih, orang yang di desa itu tidak memakai dolar, tidak berdapat. Menurut kalian gimana? Hah? Berdapat kalau berdapat apa? Contohnya? Bahan pokok, kenapa bahan pokok ini? Bener banget. Contoh nih ya, kita makan mie ayam gitu. Contoh, kedatangan ayam lah. Kalau di mie ayam apa ya? Nanti ya. Yang itu kan buat dari kita. Tepung itu kita punya sendiri impor. Impor dari mana gitu ya? Ya, dia dari negara lain lah ya. Basicnya bertahun-tahun. Terus apa lagi yang impor? Ya apa? Tapi kita banyak apa impor? Apa yang impor? Apa kita banyak? Kok bisa impor apa? Minyak goreng itu juga bisa impor. Kenapa? Karena kan sama kita banyak ya. Kenapa? Apa yang habis? Minyak goreng itu kita impor. Karena apa? Jadi Indonesia itu SDM atau polanya itu belum memadai. Jadi kalau banyak kalau dia banyak, kalau kita belum menguasai, akhirnya kita ekspor barang mentah ke luar negeri. Impor lagi barang jadinya nikahnya. Kayak kita SDA kita kan banyak nih, BBM itu tetap mahal. Padahal minyak bumi kita nih kalau dipakai pak, kenapa ini kok SDA kita harus loh? Seperti yang kita mengolah jadi teknologi ada di mana? Orang yang itu ini. MBG, kalian seneng nggak sih? Mungkin programnya bagus. Coba tanya tuh yang kata-kata tadi. Yang di belakang bapak kata-kata. Coba tadi tentang rupiah melemah, yang melemah di mana? Apa namanya? Gak usah malu buat ngomong sini ya. Gimana menurut kamu? Ini kan kita belajar tentang keuangan nih. Ini nilai rupiah yang melemah ini fungsinya sebenarnya fungsi dari Bank Indonesia memajukan ekonomi negara. Kalian tuh sebagai apa ya? Generasi emas Indonesia. Ya harus mau. Kalau ini sebenarnya masih masuk bonus demografi. Kalian belajar bonus demografi nggak? Ya. Kalian tahu nggak apa bonus demografi? Kelas B juga sama, kelas A juga sama habis. Kayaknya kelasnya ada nggak? Bis. Bonus demografi kalian tahu nggak apa? Bonus demografi 2050 kalau nggak 2045. Ada tahu nggak? Usia berapa itu? 35 ada 25 sampai 40. 25 sampai. Coba umur kalian sekarang berapa? Di 2050 berapa? 40-an ya? Berarti masuk di bonus demografi. Jadi ini 2050 ini katanya nanti kalian masuk di generasi emas, kalian bakalan bersaing dengan manusia-manusia yang usianya banyak, maksudnya usia kelahiran yang umur 12 tahun, 20 tahun itu angkanya lebih banyak loh. Jadi ini di angka umur 25 sampai 45, ini kan masih naik ke jalan ya, kalian bakalan bersaing sama orang dari 1.000 orang, karena ini angka yang paling banyak.
2040. Jadi kalian ini juga ini ya. Sekarang buka HP itu isinya apa ya? Isinya data pemerintah yang bikin emosi. Kalian mau nggak ini juga? Kayak kasus-kasus anggaran BPN yang melibatkan kaki, terus anggaran apalah nggak tahu ada buat NDG. BPN Badan Gizi Nasional, yang menaungi MBK. Jadi dia punya wewenang untuk memberikan arahan tentang gizi lah intinya kan. Paling tinggi dari MBK itu Badan Nasional, Gizi Nasional. Nah itu anggaran yang ada di MBK itu nggak di kawasan ini, terus itu buat meeting demi pakai misalnya itu tuh anggaran MBK. Kita kan sepakat, tapi anggarannya ini gitu loh. Karena suka nggak sama politik, coba ini. Nggak apa-apa loh, bisa santai aja loh, nanti bahas-bahas santai aja. Ingat mana dulu. Ya Mbak, jadi suka nggak kayak begini? Belajar? Enggak, makanya enggak. Tapi kalau menurut jadi, kalau semuanya nggak ada MBB itu gimana? Oh, tetap ada kamu nggak? Menurut jadi, enak ada MBB atau enggak? Buat apa ya? Bagian? Kalau menurut kalian, dapur kita ini anu nggak? Sesuai nggak sih? Karena nggak bisa. Hari itu makanya minggu itu makanya apa? Emang ya raja saya bikin. Programnya bagus. Cuma apa ya? Orang-orang umum mungkin ya. Bawahnya itu. Dia bisa lebih sama kalian itu. Kalau kalian nggak menemukan orang baik di ini, jadilah yang baik. Jadilah kamu yang baik. Lanjut. Kalian juga nanti lama-lama kalau udah dewasa pasti tahu masalah yang ada. Karena kalian belum wayang gitu ya. Juga miskin juga kalau masih kayak kalian gitu. Ya apa ya kira-kira? Orang belajar ya udah bikin gitu. Yang penting belajar. Yang pada perempuan, karena perempuan itu kan apa ya? Yang rugi bakalan perempuan kan. Kalau cowok itu kalau aku nggak kelihatan, kalau perempuan kan repotnya kan. Kalau pacaran juga yang rugi. Jadi perempuan kan. Oke lanjut. Sampai mana? Bank sentral dia. Bank sentral itu bank yang dari bank sentral menjaga kestabilan negara. Bank sentral kita apa? Ya lanjut. Bank komersial, bank ini memberikan layanan perbankan kepada masyarakat secara umum, baik individu maupun bisnis. Sama bank komersial, bank yang melayani masyarakat umum, kayak Bank BNI, Bank BCA, banyak bank yang melayani menyimpan uang, pinjam uang, masyarakat uang. Bank syariah itu masuk bank apa? Berarti bank komersial. Kalau bank syariah itu semuanya lebih beda dari bank umum atau enggak? Tidak tahu. Ya, belum antara ya kawannya. Harus tahu. Tadi maksudnya apa? Bank komersial. Coba kalau BNP itu maksudnya bank atau koperasi? Kenapa? Karena BNP itu jangkauannya masih sedikit. Masihnya juga belum capai bank. Tapi itu tadi BNP juga bisa menjaga uang, bisa kalau dia maksudnya ke koperasi kenapa? Karena buat apa? Koperasi itu kan apa ya? Memudahkan untuk anggotanya. Nah kalau BNP ya, dia memudahkan buat anggotanya aja. BNP itu maksudnya syariah atau enggak?
ya. Jadi BMP itu maksudnya kalau apa ya? Lebih ke syariat, bunganya juga bisa kok. Bunganya juga ya. Bunganya juga sampai mau tergantung siapa yang ada. Yang selanjutnya itu ada lembaga lomba. Tadi kan udah bahas lembaga apa? Sekarang lomba apa? Contohnya? Kok pinjol? Yang pertama itu ada seperti baca tulis. Ada nggak di lembaga tuh orang Mbak? Mana sih? Pegadaian, operasi simpan pinjam. Yang pertama itu ada pegadaian, operasi simpan pinjam. Bukan dua itu ya kalau yang sudah langsung dari internet itu ada. Pertama ada perusahaan asuransi. Ini perusahaan asuransi itu menyediakan perlindungan finansial bagi nasabahnya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan. Oh gini, asuransi itu cuma asuransi kesehatan ya. Ya, asuransi kesehatan tahu nggak gimana? Jadi berdasarkan asuransi kesehatan itu ketika kita setiap bulannya kita membayar ke perusahaan asuransi. Jadi kayak asuransi BPJS tahuan kalian tuh bayar nggak setiap bulan? Bayar kan itu. Jadi kita membayar ke perusahaan asuransi setiap bulan. Ketika kita sakit, biayanya bakalan ditambah sama. Sama juga kendaraan. Tapi misalnya nggak boleh sengaja ya kayak kendaraan. Kita bayar setiap bulan. Terus tiba-tiba kita menabrak mobil kita terus asuransi enggak bisa. Jadi syaratnya itu harus tidak sengaja. Kalau kalian punya mobil, daftarin asuransi kendaraan. Nanti kalau kecelakaan atau apa juga, terus udah daftar asuransi, udah bayar bulan, jadi biayanya ditanggung pihak asuransi. Yang selanjutnya itu pegadaian. Ada tahu nggak pegadaian apa? Ya, ingin mendapatkan uang secara cepat dengan merupakan permukaan ya, menggadaikan barang. Jadi kalau kita butuh duit, punya barang apa ya? Cara digunakan namanya apa? Mas, buat mama. Mobil. Gaji lapri. Gaji motor. Gaji emas. Gaji orang. Gaji pesawat. Gaji saudara. Bisa juga tuh kipas. HP bisa. Ada tahu nggak di meja di mana tempat pembelian? Belakang yang ada ini. Di kampus ada tahu ya. Kita tahu ya. Ada dengan jaminan duit dari KTP. Enggak, kalau kalian di jalan bawa motor gitu ya. Harus ada di sini. Berapa tempo berapa nih? Mau bayar berikutnya nih. Biasanya sebulan, 2 bulan. Kalau enggak, kalian nggak datang di bulan itu, motor kalian enggak hilang. Enggak boleh ditebut. Kalian tahu anu? Apa ya? Kredit motor, option leasing ya? Itu juga masuk. Bukan masuk gadaian ya, masuk gadaian leasing. Jadi itu bayar. Yang pertama apa? Asuransi. Yang pertama asuransi, kedua ketiga leasing. Kalian tahu nggak leasing apa? Leasing ada tahu nggak? Kalian pernah ke mall? Ada kan motor yang DP 500. Ini motornya leasing tuh, kredit motor lah. Itu DP 500. Bisa kredit motor. Itu namanya leasing. Adalah ya kita kredit motor ya kan. Kalau kredit motor itu biasanya kalau kita nggak bayar berapa itu diambil nggak apa? Diambil ya. Jadi kalau kita nggak bayar berapa bulan, kita bayar juga diambil. Yang selanjutnya yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi asuransi. Yang kedua apa? Pegadaian. Ya. Yang ketiga yang keempat itu simpan di koperasi pinjam. Jadi koperasinya adalah lembaga keuangan non bank yang menyediakan layanan pinjam untuk anggotanya. Keuntungan dari koperasi adalah bunga pinjaman yang lebih rendah dibandingkan non bank. Itu kan itu BMJ itu asuransi pinjam.
Jadi intinya fungsi lembaga keuangan apa? Apa? Fungsinya? Lembaga apa? Bahasa ini lembaga apa? Yang kalian hafal aja. Fungsi lembaga apa? Memudahkan kita untuk melakukan transaksi keuangan. Pakai satu aplikasi MBA kita juga bisa bayar listrik. Ini juga tugasnya lembaga. Lanjut. 8. Peran masyarakat dan negara dalam mendorong komunikasi ekonomi pada era digital. Ayo nggak ekonomi digital? Coba ada tahu nggak ekonomi digital itu apa? Ekonomi digital. Dana. Jadi Kegiatan ekonomi yang dilakukan secara online, jadi kegiatan ekonomi dilakukan secara online. Nah, apa contohnya? Hah? Tokopedia, Shopee, ini kayak gambar itu masih banyak lagi. Bayar menggunakan kris, jadi kegiatan ekonomi secara digital. Bawa duitnya? scan dari Tapi kalau pakai nggak bisa ya? Hah? Iya, bagus ya. Oh, nggak ada berarti ya. jadi istirahat dulu Pak. Lanjut nanti ya.